Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya Udin dalam channel Game UD. Asiknya belajar TPS. Materi hari ini adalah prediksi soal SNMPT 2023 part 1. Nanti ada part 1, part 2, part 3 dan seterusnya. Kita akan membahas soal-soal SNMPT 2023 yang sering keluar, yaitu potensi kognitif, ya, kemudian penalaran matematika di situ. Untuk materinya atau konsepnya sudah ada di channel Game UD sebelumnya, ada diagram Venn, ada matrik, ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai, ya, ada diagram Venn dan lain-lainnya. Sudah lengkap semua, ada 10 atau 11 materi yang harus dikuasai di SNMPT 2023. Pelajari sebelumnya supaya apa? Nanti pada pembahasan prediksi soal SNMPT 2023 teman-teman bisa mengikuti. Dan tentunya nanti hasilnya maksimal. Mulai dari sekarang harus sudah persiapan belajar dan belajar. Kenapa? Karena materi yang diujikan hanya TPS saja, untuk TKA, Sentek, dan Sesum tidak diujikan. Sehingga siapa yang belajar lebih duluan, yang lebih siap duluan, maka nanti hasilnya lebih maksimal. Oke, sebelum saya bahas 3 soal untuk part 1 ini, seperti biasa like, subscribe, dan komentarnya. Juga lonceng ditekan supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Game UD. Oke, kita mulai prediksi soal SNMPT 2023 part 1. Ada 3 soal yang Game UD tawarkan untuk dibahas. Nanti jangan lupa untuk menonton part 2, part 3, dan seterusnya. Oke, kita mulai soal nomor 1. Kita analisis apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Jika ada min 102 X plus 17Y sama dengan 136, maka nilai 66X min 11Y adalah berapa? Apakah min 88? Apakah min 48? Apakah 48? Apakah 68? Apakah 88? Gimana cara menyelesaikannya? Oke, langsung kita bahas di sebelah kanan ya. Oke, kita bahas di sebelah kanan solusinya untuk soal nomor 1. Solusinya. Oke. Soal nomor 1. Diketahui di situ adalah min 102X ditambah 17Y sama dengan 136. Oke, langkah pertama teman-teman harus membuat reaksinya supaya arahnya ke sini, ya, supaya arahnya ke sini. Ini ada 66, ini ada 11. Langkah pertama, ini kita bagi 17 semuanya. Yuk kita bagi, berarti langkah pertama, langkah pertama, semua dibagi 17. Semua dibagi 17. Berarti kalau kita bagi 17, jelas yang asalnya 17Y jadi Y. 102 dibagi 17 itu ketemu 6 ya. Berarti sini nanti min 6X plus Y sama dengan 136 dibagi 17 itu ketemu 8. Oke. Kemudian kita sesuaikan X-nya positif, Y-nya negatif. Maka langkah berikutnya setelah kita bagi 17, langkah yang kedua, semua dikali min 1. Kali min 1 supaya ini positif, ini negatif ya. Berarti nanti hasilnya jadi apa? Kalau dikali min 1 berarti ini jadi 6X min Y sama dengan min 8. Oke. Oke. Langkah ketiga
Yang ditanyakan apa ini? Di sini 11, ini 66. 11, 66. Ini masih 1 sama 6. Maka supaya nanti jadi 11, yang ini jadi 66, maka ini saya kali 11. Berarti langkah 3, semua dikali 11. Oke, maka hasilnya jadi berapa? Dikali 11 jadi apa? 6, 6x dikali 11 berarti min 11y. Nah, oke, hasilnya jadi tadi dikali 11 semua ya, berarti ini jadi 66, ini jadi 11. Nah, ini dikali 11 berarti min 8 kali 11 maka hasilnya min 88. Inilah hasilnya 66x dikurangi 11y sama dengan min 88. Maka opsi jawaban yang benar adalah yang A. Seperti itu. Mudah sekali teman-teman. Penting teman-teman paham. Langkah-langkah untuk mengerjakannya udah selesai. Berikutnya, soal yang kedua. Soal yang pertama sudah paham ya. Soal yang kedua. Jika X dibanding Y sama dengan 3 banding 4, berarti X dibanding Y sama dengan 3 banding 4, dan Z dibanding Y 5 banding 6, maka nilai Z dibanding X adalah berapa? Apakah 8 banding 5, apakah 10 banding 9, apakah 9 banding 10, apakah 5 banding 8, apakah 5 banding 9. Nah, kalau kita analisis, di sini ada Y yang sama. Ini Y, ini Y. Berarti pusat perhatian kita pada Y-nya. Nah, pada Y-nya. Maka kita harus membuat Y ini sama antara yang perbandingan yang X banding Y sama Y banding Z banding Y ini Y-nya kita buat sama. Sehingga solusinya untuk soal nomor 2, seperti ini teman-teman semua. Soal nomor 2, solusinya kita tulis lagi, yaitu apa? X dibanding Y itu sama dengan 3 dibanding 4. Kemudian satunya adalah Z dibanding Y sama dengan 5 banding 6. Nah, ini saya buat sama. Ini berarti ini 4, ini 6. Berarti yang atas itu saya kalikan 6 semua. Ini saya kalikan 6, yang bawah nanti saya kalikan 4. Supaya nanti mendapatkan harga Y-nya yang sama. Berarti ini kalau saya kalikan 6, 6 kali 3, 6 kali 3 berarti 18. Berarti ini sama dengan 18 dibanding 4 kali 6 berarti 24. Yang ini saya kalikan 4. Ya, berarti 5 kali 4 berarti ini 20 dibanding 6 kali 4 berarti ya berapa? 24. Nah, ini sudah terbentuk bahwa Y-nya sudah sama yaitu 24, maka langsung kita bisa membandingkan antara Z dengan X. Berarti kesimpulannya nanti Z dibanding X itu sama dengan Z-nya berapa di sini? Oh, 20, berarti 20. Hati-hati, X-nya adalah berapa? X-nya adalah 18. Takutnya nanti kurang teliti, nanti 18 banding 20, ada nanti jawabannya. Ini kalau kita sederhanakan lagi, maka kita bagi 2 berarti ini 10. Kita bagi 2 berarti ini 9. Berarti jawaban akhirnya sesuai yang ada di opsi jawaban adalah 10 banding 9. Berarti jawabannya adalah yang B. Hati-hati teman-teman harus teliti ya, yang ditanyakan adalah Z banding X. Nanti takutnya keliru X dibanding Z. X dibanding Z, maka nanti 18 banding 20, maka 9 banding 10. Di sini ada jawabannya juga. Harus teliti juga teman-teman semua, jangan sampai gara-gara sepele hasilnya nggak maksimal ya. Harus teliti apa yang ditanyakan. Oke, soal berikutnya, soal yang nomor 3. Soal nomor 3 kita lihat soalnya. Ada dua lingkaran, masing-masing berdiameter 20 cm dan 40 cm. Jadi ada dua lingkaran, satunya diameternya 20 cm, satunya adalah 40 cm. Perbandingan luas kedua lingkaran tersebut adalah berapa? Itu yang ditanyakan. Oke, kita analisis di sini soal nomor 3. Soal nomor 3. Berarti ini ada dua lingkaran jelasnya ya.
Ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama, yang kedua, lingkaran yang kedua agak besar karena diameternya lebih besar ya. Nah, oke. Yang di sini untuk lingkaran pertama diameternya 20. Untuk yang kedua ini diameternya adalah 40. Oke. Masih ingat rumus lingkarannya adalah apa? Mencari luas lingkaran itu adalah pi r kuadrat ya. Berarti ini pi r kuadrat dibanding pi r kuadrat. Nah, seperti itu. Diameternya 20, maka kalau kita cari jari-jarinya itu adalah 10. Kalau kita cari jari-jarinya di sini adalah 20, maka yang kita pakai itu adalah berupa jari-jari R-nya. Ini juga R-nya ya. Oke. Pi-nya kita coret ya, sama. R-nya kita masukkan di sini, berarti ini 10 pangkat 2. Yang ini adalah 20 pangkat 2. Ingat, pangkat ya. 10 pangkat 2 itu adalah 100. 20 pangkat 2, hati-hati, ini adalah 400. Oke, berarti 100 banding 400, atau nanti ketemu berapa? Yaitu 1 banding 4. 1 banding 4 ya. Berarti dari sini jawaban atau option yang benar adalah jawaban C, 1 banding 4. Sering keluar ya luas bangun ya, luas bangun datar, baik itu lingkaran, baik itu luas segitiga, belah ketupat, kemudian persegi, panjang, dan lain-lainnya ya. Nah, untuk konsep materinya sudah lengkap di channel Kim UD, silakan nanti dipelajari, ditonton ya, mulai dari luas bangun datar, kemudian ada dimensi 3, juga ada diagram Venn, ada matrik, ada persamaan senilai, persamaan berbalik nilai ya, semuanya sudah ada, silakan dipelajari. Semoga ini membantu teman-teman mempersiapkan SNBT 2023 khususnya potensi kognitif dan penalaran matematika. Ini adalah part 1, nanti kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 4, nomor 5, dan seterusnya di part berikutnya. Part 2, part 3, dan seterusnya. Kemudian akan terus menemani belajar teman-teman untuk mempersiapkan SNBT 2023. Semoga nanti hasilnya maksimal, diterima di PTN favorit sesuai dengan pilihan teman-teman semua. Semangat belajar, salam sukses dari Kim UD. Asiknya belajar TPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.